Sepakat. Ayo, Assalamualaikum Yuk, mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi. 1 yang beranggotakan Muhammad Najib, Indra Ramadan, dan Ilham Eko Prasetyo. Ada di sini semua orangnya. Bertiga, kami akan mempresentasikan mengenai program kami, yaitu membuat form login dengan C++. Oke, yang pertama, apa itu login? Login adalah suatu proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama dan password. Saat ini, halaman login bisa dilakukan pada halaman website maupun aplikasi. Secara teknis, saat ini dalam melakukan login bisa dilakukan secara variatif, mulai dari menggunakan email dan nomor HP, atau bisa juga menggunakan sosial media yang terintegrasi pada sistem tersebut. Selanjutnya kepada Ilham, saya persilakan untuk membaca. Login sendiri disebut juga logon atau sign in. Adalah istilah dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Proses login minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Oke, selanjutnya itu masuk langsung ke dalam coding yang digunakan. Yang pertama ada header yang digunakan. Untuk Najib saya persilakan. header yang digunakan menggunakan header IOStream, string, dan Conio. IOStream sendiri adalah header yang memang wajib dipanggil untuk program C++ pemula. Sedangkan string dipanggil karena IOStream tidak mendukung tipe data string. Padahal, data array yang kita gunakan adalah tipe data string. Sementara Conio kita butuhkan untuk membuat input password menjadi bintang. Oke, di sini ada contoh untuk codingan ya. Selanjutnya itu ada membuat fungsi main. Saat membuat fungsi main, fungsi main adalah fungsi utama di mana ketika program dikompil dan run, maka fungsi pertama yang dijalankan adalah fungsi main. Biasanya programmer membuat fungsi-fungsi lain, namun untuk memanggilnya, kita harus memanggil di fungsi main. Return O di bawah karena fungsi main bertipe data integer. Sebenarnya untuk Borderland, Bukan return O, return 0. return 0 maksud saya. Sebenarnya Itu untuk Borderland dan Mingwe hal itu tidak diperlukan. Namun, jika developer itu wajib untuk diketik. Untuk program yang selanjutnya pun kita tambahkan di fungsi main di bawah return 0 tersebut. Selanjutnya, variabel. Untuk Ilham saya persilakan. Ya, selanjutnya variable. Program di atas adalah variabel. Program di bawah adalah variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membuat multi-login. Kita bisa lihat pada array data login, terdapat 3 kolom. Yang mana kolom pertama merupakan username, kolom kedua merupakan password, sedangkan kolom ketiga merupakan level. Pada level inilah hak akses user ditentukan. Array di bawah adalah array 2 dimensi. Berikut adalah contoh array variabel. Selanjutnya, Oke, membuat tampilan output dan input username. Najib, dipersilakan. Membuat tampilan output dan input username. Pada bagian ini, kita hanya membuat output agar terlihat indah saja. Kecuali pada program terbawah yang mana program tersebut meminta kita untuk input username. Contohnya bisa lihat di bawah. Selanjutnya itu script untuk membuat tampilan input password menjadi bintang. Program di bawah merupakan script untuk mengubah output ketika input password menjadi gambar bintang. Pada program di bawah, kita gunakan perulangan while, yang mana ketika kita ketik satu huruf, maka akan langsung diubah oleh program menjadi gambar bintang dengan perulangan. Contoh codingan yang ada di bawah. Selanjutnya itu cek login. Ilham, dipersilakan. ya, untuk cek login apakah username dan password sama dengan data yang telah tersimpan, itu kayak pada script di bawah ini adalah script untuk mengecek username atau password yang sudah di-input sama dengan data yang sudah ada di dalam data, yang sudah disimpan atau tidak.
Kita dapat mengeceknya dengan perulangan, di mana perulangan tersebut berfungsi untuk mengurutkan indeks sesuai dengan jumlah array yang disimpan dengan codingan berikut di bawah. Selanjutnya, itu untuk Najib saya persilakan. Level untuk username dan password yang sudah diinputkan. Setelah kita memberikan nilai pada variabel level, sekarang adalah memberikan ketentuan pada level tersebut. Dengan percabangan di bawah ini, kita memberikan output sesuai dengan level yang kita butuhkan untuk login. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah. Jika levelnya admin, maka login sebagai admin. Jika levelnya operator, maka login sebagai operator. Jika level tidak ditentukan, maka akan muncul nilai level tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya di sini ada flowchart mengenai form login yang dibutuhkan. Pertama kita di sini ada yang pertama itu start atau mulai, lalu kita ke input username, lalu di bawahnya ada apakah username-nya ada. Kalau tidak ada, kita balik ke input username. Kalau jika ada, kita input password. Kalau tidak ada, kita balik ke input username. Kalau jika input passwordnya sudah ada, kita langsung ke login dan selesai. End di sini. Dan untuk simulasi programnya, saya persilakan kepada Najib. Sebentar, saya stop share dari saya. Najib, saya persilakan. udah. Nah, di sini ada contoh programnya yang sudah kita buat. Tolong, itu nama saya salah itu. Coba ini lu apa aja? Berapa NIM-nya? 193 193 142 142 6802. 6802. Hmm. Berapa, Ndra? 1931 1931 42 42 6119. 6119. Udah, nggak usah gini aja. Nah, ini ada contoh program dari yang kita buat. Nah, di sini kita menggunakan class login class sebagai penamaan class-nya. Lalu di dalamnya ada void login yang dimana di dalamnya juga ada inputan username dan juga inputan password. Yang dimana kita menaruh password tersebut di private function. Nah, di sini kita sudah menaruh 3 username dan 3 password untuk masing-masing pengguna. Misalkan username najib@raharja.info menggunakan password najib123. Sedangkan username yang bernama indra.ramadan@raharja.info menggunakan password 2. Sedangkan username 3 menggunakan. Nah, langsung saja kita coba ke programnya. Di sini saya akan menggunakan yang salah dulu. Misalkan kita coba login menggunakan password. Login menggunakan username najib@gmail.com. Nah, di sini dia akan return 0 dan menampilkan string username yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kita coba lagi dengan password yang benar, username yang benar, namun menggunakan password yang salah. Nah, di sini kita menggunakan password yang salah, contohnya 1, 2, 3. Nah, dia akan memunculkan nilai output password yang Anda masukkan salah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan username yang benar dan password yang benar. Nah, di sini dia akan menampilkan output berupa selamat Anda berhasil login. Sekarang Anda bisa melanjutkan. Nah, namun apabila saya menggunakan username najib@raharja.info,
dan menggunakan password Indra, saya tidak bisa login karena di sini saya menggunakan decision yang mana bila saya menggunakan username bila saya menggunakan username 1, maka saya harus menggunakan password yang 1. Bila saya login menggunakan username yang kedua, maka saya harus login menggunakan password yang kedua. Terusnya. Nah, Oke. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Najib. Sepertinya cukup sekian persentase dari kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.